Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miss Cherry. Selamat datang di channel YouTube saya. Di sini kita akan belajar dan bermain bersama. Sebelum kita mulai, ingat ya, tekan tombol subscribe, like, share, dan lonceng untuk notifikasi video baru. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama PPKN bersama Miss Cherry ya. Yuk siapkan buku cetaknya dulu. Kita buka halaman 101. Yuk kita baca sama-sama ya. Setiap anak mempunyai ciri fisik masing-masing. Ada anak memiliki rambut keriting, ada juga anak berambut lurus. Ada anak memiliki mata sipit, ada pula anak yang bermata lebar. Ada anak yang memiliki tubuh tinggi, ada juga anak bertubuh pendek. Semua itu karunia Tuhan. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan itu. Kita tidak boleh saling mengejek karena keadaan tubuh. Setiap anak mempunyai kekurangan dan kelebihan. Coba kamu lihat papa, mama, adik, kakak yang ada di rumah, pasti ada perbedaan kah? Entah itu rambutnya, entah itu matanya, entah itu tinggi badannya, tapi kalian tetap saling menyayangi, bukan? Nah, yuk kita lengkapi kalimat di bawah itu dengan tepat ya. Setiap anak mempunyai titik-titik fisik masing-masing. Apa jawabannya? Betul, ciri. Setiap anak mempunyai ciri fisik masing-masing. Nomor 2, ada anak yang memiliki rambut. Betul, keriting. Nomor 3, ada anak yang bertubuh pendek. Good. Nomor 4, kita tidak boleh mengejek keadaan tubuh teman. Betul ya? Jangan sekali-kali kalian mengejek karena itu ciptaan Tuhan. Oke? Karena ciptaan Tuhan itu sempurna dan baik adanya. Nomor 5, kita harus bersyukur atas karunia Tuhan. Good, pinter. Yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kita buka halaman 111. Kebersamaan yang berbahaya. Yudi, Dika, dan Rama selesai bermain layang-layang. Mereka sedang berjalan pulang. Mereka melihat layang-layang putus. Dika, Rama, lihat, ada layang-layang putus. Mari kita kejar. Lumayan kalau kita berhasil mendapatkannya. Ayo, apalagi yang kita tunggu? Maaf Yudi dan Rama, mengejar layang-layang di jalan raya itu berbahaya. Aku tidak ikut. Yudi melihat kepada Dika. Yudi ingin Dika ikut mengejar layang-layang. Payah kamu, Dik. Kamu penakut. Biar aku dikatakan penakut, aku tetap tak mau ikut. Aku tidak ingin celaka ditabrak mobil. Yudi dan Rama segera meninggalkan Dika. Mereka mengejar layang-layang. Layang-layang jatuh di tengah jalan. Mereka tetap saja mengejar layang-layang. Sopir pengemudi mobil sedan marah-marah. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu sikap Yudi dan Rama? Apakah kamu juga mau ikut mengejar layang-layang di jalan raya? Tentu tidak kan? Karena kamu pasti tahu hal itu berbahaya. Yuk, kita pilih kata yang tepat lagi untuk melengkapi kalimat di halaman 112. Nomor 1, kita harus memilih tempat yang titik-titik untuk bermain. Tempat yang aman, betul. Nomor 2, bermain di kolam renang tanpa titik-titik orang dewasa adalah berbahaya. Tanpa apa ya? Tanpa pengawasan. Nomor 3, bermain titik-titik termasuk kegiatan yang berbahaya. Bermain petasan. Nomor 4, melarang teman melakukan permainan berbahaya menunjukkan rasa sayang. Nomor 5,
Menjaga keselamatan bersama saat bermain merupakan sikap terpuji. Nah, kamu pintar menjawab pertanyaannya. Kamu bisa melengkapi kalimat dengan tepat. Sekarang, bagaimana tentang sikap? Yuk, lingkari angka di depan pernyataan yang tepat ya. Bila teman-temanku bermain di tempat berbahaya, maka aku akan 1. Mengingatkan teman-teman akan bahaya yang dapat terjadi. Dilingkari tidak? Ya, dilingkari. Good. Nomor 2. Ikut bermain bersama teman-teman? Tenang. Salah ya. Mengajak bermain di tempat lain yang aman? Betul, dilingkarin. Sikap yang baik itu. Nomor 4, meminta bantuan orang dewasa untuk menasihati mereka. Betul, dilingkari lagi ya. Nomor 5, membiarkannya karena bila diingatkan mereka akan marah. Deng, salah ya. Baik anak-anak, kamu sudah bisa memilih sikap yang baik saat bermain. Yuk kita lanjutkan halaman berikutnya. Kita buka halaman 122. Sikap ketika selesai bermain. Kita baca bersama-sama ya. Bermain bersama-sama membawa keceriaan. Tidak ada perasaan sedih, kesal, atau kecewa. Bila menang, tidak boleh sombong. Bila kalah, janganlah marah. Sikap demikian itu disebut sportif. Selesai bermain, kita berjabat tangan. Berjabat tangan untuk memberi selamat kepada teman yang menang bertanding. Berjabat tangan untuk berpisah dengan teman. Berjabat tangan untuk berjanji bertemu lagi besok. Yuk, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana perasaan kita saat bermain bersama? Ayo jawab sendiri ya. 2. Apa saja perasaan yang tidak baik saat bermain dengan teman? 3. Bagaimanakah sikap sportif itu? 4. Sebutkan tujuan kita berjabat tangan setelah bermain. 5. Sebutkan contoh sikap baik lain terhadap teman saat selesai bermain. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu kalian jawab sendiri. Kalian pasti bisa. Semangat! Setelah selesai mengerjakan halaman 122, kita akan belajar ke halaman yang selanjutnya. Halaman 129. Yuk, kita kerjakan evaluasi PPKN-nya. Nomor 1. Contoh tolong-menolong dalam perbedaan adalah A. Memberi sumbangan hanya kepada teman yang memiliki suku yang sama. B. Menolong teman dengan syarat diberi imbalan. C. Mengantar pulang teman yang sakit meskipun berbeda agama. Mana yang benar? Contoh tolong menolongnya? C. Betul. Nomor 2. Salma beribadah di masjid. Manda beribadah di gereja. Salma dan Manda berbeda. A. Agama. B. Tempat tinggal. C. Kegemaran. Jawabannya adalah A. Agama. Nomor 3. Jaka ditolong Hanung. Jaka seharusnya mengucapkan apa ya kepada Hanung? Mengucapkan terima kasih. Pinter kamu. Nomor 4. Merasa lebih hebat dibandingkan orang lain adalah perilaku apa? Terpuji atau tercela? Oh, tercela. Betul sekali. Kita buka halaman 141. Berwisata ke pantai. Berwisata ke pantai termasuk kegiatan wisata alam. Semua orang senang pergi ke pantai. Pemandangan di pantai sangat indah. Laut yang biru dan debur ombak tampak menyenangkan untuk dipandang. Semua senang berlama-lama di pantai. Berbagai kegiatan dapat dilakukan di pantai. Contoh kegiatan tersebut adalah membuat istana pasir, bermain bola, berenang, atau sekedar berjalan-jalan. Namun, kita harus berhati-hati saat bermain di pantai. Jagalah keselamatan diri dan teman-temanmu. Ayo,
Kita kerjakan bersama ya, memilih kata yang tepat untuk pernyataan. Nomor 1. Pantai termasuk tempat tujuan wisata alam. 2. Selain berenang, kita dapat titik-titik di pantai. Bermain bola. Nomor 3. Bermain ombak di pantai dapat membahayakan. Oleh karena itu, kita harus ditemani oleh orang dewasa. Nomor 4. Kita tidak boleh membuang titik-titik saat berada di pantai. Membuang apa yo? Bagus. Pintar. Kita tidak boleh membuang sampah saat berada di pantai. Nomor 5. Di pantai tampak titik-titik menghampar. Apa yang menghampar ya? Pasir putih. Good. Yuk kita buka halaman 151. Berwisata ke Taman Mini. Berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah termasuk kegiatan wisata budaya. TMII merupakan gambaran dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman budaya itu dapat kita lihat pada anjungan-anjungan daerah di sana. Di TMII terdapat 33 anjungan daerah, mulai dari anjungan daerah Aceh hingga anjungan daerah Papua. Kita dapat melihat bentuk rumah, pakaian, dan tarian di setiap anjungan daerah. Selain anjungan-anjungan daerah, terdapat juga museum dan tempat-tempat permainan yang seru. Pengunjung akan senang berlama-lama di Taman Mini Indonesia Indah. Siapa yang sudah pernah ke Taman Mini? Aku, gitu ya. Ada yang belum? Oke, nanti selepas corona, biar corona hilang dulu ya, baru nanti kalian boleh jalan-jalan ke TMII ya. Baik anak-anak, sekarang tugas kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di halaman 151. Kalian jawab sendiri ya. Kita buka halaman 152. Masih ingat kan tentang pelajaran suku bangsa? Nah, Ino dan teman-teman berasal dari berbagai daerah. Berbeda asal daerah berarti berbeda suku bangsa. Ayo pasangkan asal daerah Ino dan teman-teman dengan suku bangsa mereka. Ino lahir di Jakarta. Suku bangsa Ino adalah Betawi. Juga lahir di Bandung. Suku bangsa juga adalah Sunda. Ulfa lahir di Kalimantan. Suku bangsa Ulfa adalah Dayak. Laras lahir di Makassar. Suku bangsa Laras adalah Bugis. Nah, anak-anak, bagaimana kalau kalian punya teman yang berasal dari berbagai suku bangsa? Bagaimana sikap kalian? Harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan tidak boleh merasa suku bangsanya yang paling hebat, karena semuanya sama di mata Tuhan. Selanjutnya, kita akan belajar halaman 158. Berwisata di air terjun. Pernahkah kamu berwisata di air terjun? Air terjun banyak terdapat di daerah pegunungan. Air terjun mengalir dari tebing yang tinggi yang jatuh ke lembah. Pemandangan air terjun tampak indah. Suara air terjun terdengar bergemuruh. Aliran air sungai tampak jernih. Titik-titik air menerpa muka. Terasa menyegarkan. Pengunjung dapat menikmati wisata air terjun dengan bermain air dan berfoto. Pengunjung harus berhati-hati saat berwisata. Jalan yang licin dapat mengakibatkan kecelakaan. Mari kita pilih kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan berikut. Nomor 1. Titik-titik air terjun tampak begitu indah. Apa? Pemandangan. Good. Nomor 2. Air terjun banyak terdapat di daerah pegunungan. Nomor 3. Air terjun merupakan titik-titik yang mengalir dari tebing tinggi ke lembah. Merupakan sungai. Nomor 4. Titik-titik air yang terbentuk dari air terjun tampak seperti kabut. Nomor 5. Jalan menuju ke air terjun titik-titik karena basah. Licin.
Sekarang kita akan mengevaluasi pelajaran kita di halaman 170. PPKN nomor 1. Dito ingin berfoto di atas batu yang sangat licin. Sebagai teman kita akan A. Membiarkan Dito berfoto hingga terpleset jatuh. B. Meninggalkan Dito sendirian. C. Mencegah Dito karena membahayakan dirinya. Apa jawabannya? C. Good. Nomor 2. Dudi dan Ganjar berwisata di pantai. Dudi membuat rumah-rumahan dari Nomor 2. Dudi dan Ganjar berwisata di pantai. Dudi membuat rumah-rumahan dari pasir. Ganjar bermain bola. Dudi dan Ganjar titik-titik di tempat wisata. A. Berbeda kegiatan. B. Memiliki kesamaan kegiatan. C. Melakukan kegiatan yang sama. A. Berbeda kegiatan. Nomor 3. Daniar terpeleset di dekat air terjun. Sebagai teman Daniar, kita harus menolongnya. Pintar, lakukan itu ya. Kalau ada teman yang kesusahan, harus ditolong, oke? Nomor 4. Jika ada teman yang takut melihat ular di kebun binatang, kita tidak boleh mengejek dan menakutinya. Oke? Sudah selesai pelajaran PPKN untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Bye-bye.